Pemirsa, Iran dan Israel saling klaim kemenangan usai berperang selama 12 hari sebelum gencatan senjata. Presiden Iran mengklaim telah melakukan perlawanan heroik, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah. Serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menandai berakhirnya perang antara Iran-Israel yang telah berlangsung selama 12 hari. Meski ada campur tangan Amerika Serikat, namun Iran dan Israel saling mengklaim kemenangan pasca perang yang berlangsung selama 12 hari tersebut. Dalam pernyataannya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan perang berakhir dengan gencatan senjata yang dipaksakan. Menurut Pezeshkian, pihaknya telah melakukan perlawanan heroik. Pejabat Iran juga mengklaim kemenangan dalam perang dan menekankan Israel dan Amerika Serikat meminta gencatan senjata tanpa mencapai tujuan mereka, yakni membongkar program nuklir Iran. ב-12 הימים של מבצע עם כלבי השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים, איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים. אם לא היינו פועלים עכשיו, מדינת ישראל הייתה עומדת בקרוב בפני סכנת השמדה. אבל זה לא קרה, כי ברגע המכריע קמנו כלבי, נעמדנו כארי, והשאגה שלנו הרעידה את טהרן והדהדה בכל העולם. Seakan tak mau kalah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengklaim kemenangan Israel dalam perang 12 hari. Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah dan Israel telah singkirkan ancaman bom nuklir milik Iran. Gencatan senjata ini dilakukan usai Iran dan Israel terlibat perang selama 12 hari. Perang ini juga diikuti oleh campur tangan Amerika Serikat yang menyerang 3 kota di Iran. Pemirsa, perang Iran-Israel menimbulkan kekhawatiran bagi WNI yang keluarganya bekerja di Timur Tengah. Mereka berpesan agar selalu waspada saat bekerja di wilayah konflik. Konflik di Timur Tengah antara Iran-Israel memicu kekhawatiran bagi warga Indonesia yang keluarganya bekerja di kawasan tersebut. Seperti yang dialami Mardiono, warga Jember yang memiliki keluarga bekerja di kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Yordania. Kepada keluarga, Mardiono berpesan agar selalu waspada dan menghubungi KBRI. Teman-teman di sana untuk berhati-hati, selalu koordinasi dengan KBRI atau KJRI di negara tersebut. Sementara Dinas Tenaga Kerja Jember menyatakan ada puluhan warga Jember yang bekerja di Arab Saudi. Namun menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja setempat, tidak ada warga Jember yang bekerja di kawasan Iran-Israel. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sempat ditunda kepulangannya imbas konflik Iran-Israel, rombongan jemaah haji kloter 44 debarkasi Surabaya akhirnya pulang ke tanah air dan tiba di asrama haji Sukolilo, Surabaya. Haru bahagia mewarnai kepulangan mereka. Bus yang membawa rombongan jemaah haji kloter 44 tiba dengan selamat di asrama haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Haru bahagia pun mewarnai kepulangan mereka. Perasaan takut dan was-was masih menyelimuti para jemaah haji. Pasalnya ratusan jemaah haji kloter 44 ditunda kepulangannya ke tanah air menyusul konflik Iran-Israel. Alhamdulillah semua sangat lancar. panik ya Bu ya kemarin? Ya, semua lancar. Bu, ini tadi penerbangan yang ini tadi sempat masih ada rasa khawatir Bu? Betul. Semua lancar semua. Ya, jelas was-was sedikit aja. Semuanya jalani apa adanya. Di tanah air bahagia, bersyukur, sujud syukur.
Usai menjalani pembekalan sebanyak 376 orang jemaah haji, kloter 44 ini dipulangkan ke daerah masing-masing. Sementara kloter 43 debarkasi Surabaya yang juga mengalami penundaan kepulangan dijadwalkan pulang ke tanah air pada Kamis malam besok. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sisa 48 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran tahap 2 tiba di Indonesia. WNI yang tiba kali ini berasal dari Jakarta, Banten, Sulawesi Barat, hingga Kalimantan Timur. 48 WNI yang dievakuasi dari Iran tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Puluhan WNI ini sebelumnya dievakuasi ke Baku, Azerbaijan menyusul eskalasi konflik yang semakin meningkat di Timur Tengah. Selanjutnya, 37 WNI dari Azerbaijan akan menyusul dipulangkan setelah melakukan reschedule penerbangan akibat bandar udara di Doha sempat ditutup. 60 evakui dan kita sedang menunggu sisa 37 lainnya yang saat ini masih ada di Baku untuk penerbangan menuju ke Indonesia. Ya, baik menggunakan negara transit di Turki maupun di Doha. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Furqon bahwa memang untuk penerbangan yang menggunakan transit di Doha sempat mengalami kendala ya karena ada penutupan wilayah udara pasca serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Al Udeid, Qatar. Namun dari pantauan KBRI Doha, operasional bandara sudah berjalan dengan lancar ya, dan saat ini mereka sudah mulai mengatur penerbangan keluar dari Doha, dan insya Allah 37 WNI lainnya dapat segera kita pulangkan ke Indonesia dalam waktu sehari 2 hari mendatang. Jadi ada 4 penerbangan ya, pagi, kemudian 2 penerbangan sore dan 1 nanti penerbangan malam. Jadi 49 ini adalah total yang akan kita pulangkan pada hari ini, yang tiba pada hari ini termasuk nanti penerbangan pada malam hari. Ya. Jadi selain 49 evakui yang kita evakuasi dari Iran, dapat kami sampaikan juga bahwa KBRI Muscat ya, juga melakukan evakuasi terhadap 3 warga negara Indonesia yang tinggal di Yaman Utara. Ya, ini Yaman Utara ini adalah wilayah yang dikuasai oleh Houthi yang selama beberapa waktu terakhir selalu mendapatkan serangan gempuran dari Israel. Ya, sehingga kita melihat bahwa kondisi mereka berbahaya dan KBRI Muscat sudah menetapkan status siaga 1 untuk Yaman Utara, dan oleh karena itulah kemudian kita aktif melakukan proses evakuasi. Jadi yang akan tiba 3 WNI, sedangkan untuk warga Indonesia yang tinggal di Tel Aviv ya juga dan juga Yerusalem, ada 2 yang akan tiba hari ini. Kemlu juga mengevakuasi 3 WNI dari Yaman Utara yang merupakan wilayah yang dikuasai oleh Houthi. Selain itu, Kemlu juga mengevakuasi 2 WNI yang menetap di Tel Aviv dan Yerusalem. Sebelumnya, dengan menggunakan maskapai Turkish Airlines TK56 rute Baku Jakarta, 11 WNI dievakuasi dari Iran. Evakuasi dilakukan bertahap setelah Menteri Luar Negeri meningkatkan level siaga dari KBRI Teheran menjadi level 1. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.